Berjumpa kembali sahabat sorotan Nulis Panda. Kali ini kami beruntung kedatangan Kang Murad dari Preman Pensiun ya, dan didampingi oleh Kang Dani dari BPBD Provinsi Jawa Barat. Nah, kita akan membahas bagaimana sih seharusnya insan yang tanggap bencana itu dipandang oleh masyarakat, terutama dipandang oleh tokoh seperti Kang Murad. Gimana Kang? Menurut Kang Murad yang harusnya dilakukan masyarakat saat ada situasi darurat bencana itu seperti apa Kang? Ya, alhamdulillah Pak Ruswanda, terima kasih serta Pak Dani, saya bisa duduk di sini di kantor BPBD. Mungkin yang Bapak tanyakan mengenai tanggap darurat ya Pak ya. Mungkin menurut hemat saya sebagai selaku masyarakat, kita ini masyarakat ini harus tahu dulu Pak, gimana ini cara mau menanggulangi untuk suatu masalah bencana. Kayak semacam kita kenapa sih sampai terjadi bencana longsor, sampai terjadi banjir. Betul. Mungkin ini akibat bukan ulahnya yang dari alam Pak, mungkin dari satu sisi lain ulah yang ada di manusia itu sendiri Pak. Makanya yang saya lihat, saya pergi kemanapun, saya selalu melihat kok gunung yang tadinya rimbun, gunung yang tadinya hijau, asri, sekarang makin terkikis Pak. Mungkin alam juga menyesuaikan Pak. Ketika kita adanya hujan, ketika kita adanya gelombang memang yang dari arah sana, misalkan dari tsunami, ya kedorong Pak. Mungkin yang tidak bisa dicegah itu dulu. Mungkin ya sisi lain ya manusianya dulu Pak. Yang saya khawatirkan akibat ulah manusianya itu. Baik. Itu yang saya lihat sepintas aja gitu Pak. Kalau saya jalan kemana-kemana, tapi saya nggak disebutin namanya Pak. Betul. Nah baik, artinya kan Kang Dani nih, masyarakat ya dalam hal ini suaranya boleh dikatakan diwakili oleh Kang Murad ya, bahwa ada bencana yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Nah gimana nih dari sisi BPBD, bagaimana caranya agar masyarakat juga teredukasi gitu ya, menjadi lebih paham bahwa bencana itu tidak hanya harus selalu disebabkan oleh natural disaster gitu ya, atau bencana alam, tapi juga ada bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, program apa nih kira-kira yang baru saja di-launching atau akan terus di-launching oleh BPBD untuk investasi terbesar di pencegahan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia? Silakan Kak. Terima kasih. BPBD Provinsi Jawa Barat dengan lingkup kerja 27 kabupaten kota, Jawa Barat itu termasuk ring of fire-nya kebencanaan atau bisa dibilang supermarketnya bencana. Jenis bencana yang sangat besar kayak gempa, longsor, tsunami, banjir, semuanya ada di Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini untuk mengantisipasi itu, program dari kami ya ada, terutama untuk sasarannya paling utama itu adalah masyarakat ya. Kenapa masyarakat? Karena masyarakat nanti akan berbenturan langsung dengan kejadian bencana. Di kami itu ada program Destana, Desa Tangguh Bencana, kemudian ada program Katana, Keluarga Tangguh Bencana, nah kemudian ada SPAB, Sekolah Pendidikan Aman Bencana. Melalui 3 program ini yang berkaitan langsung ke masyarakat, kita membentuk Destana, Desa Tangguh Bencana, bagaimana masyarakat sebelum datang bantuan dari penggiat kebencanaan atau leading sektor yang berkaitan dengan bencana, dia siap dan tanggap menghadapi bencana. Jadi kita latih suatu masyarakat, dibikin pelatihan simulasi, diberi wawasan tentang kebencanaan agar ketika bencana mereka siap tanpa pertolongan dari unsur pihak luar gitu. Itu yang maksudnya Destana, Desa Tangguh Bencana. Kemudian Katana, kita mulai dari keluarga dulu. Jadi si ibu menularkan kepada anaknya, si ayah menularkan kepada anaknya, agar tidak terjadi kepanikan ketika bencana terjadi. Minimal ketika sering dilatih, diinformasikan, mereka sudah menjadi kebiasaan atau berbudaya tangguh bencana. Jadi program Katana itu program keluarga tangguh bencana. Jadi kita mensosialisasikan bahwa bencana itu harus dipelajari dari hal terkecil, yaitu dari keluarga. Misalnya nanti si ayah, si ibu menularkan kepada anak-anaknya agar ketika terjadi bencana mereka itu sudah tidak ada panik, tapi sudah menjadi kebiasaan, menjadi habit. Seperti di Jepang, kenapa Jepang sangat kuat? Karena mereka untuk bencana ini tuh dijadikan budaya atau istilahnya dianggap ikan aja lewat seperti biasa. Hidup dengan bencana, hidup gitu ya. Living with disaster management. Jadi kita berhidup berharmoni dengan bencana gitu. Ketika kita sudah terbiasa dengan bencana, kita lihat ada beberapa video ya atau di Jepang itu ketika bencana mereka biasa aja. Dianggapnya hanya iklan aja lewat. Nah kita lagi
merubah mindset masyarakat Indonesia bahwa bencana itu bukan suatu hukuman, bukan suatu musibah, tetapi hanya gejala alam gitu. Ketika kita sudah terbiasa, insya Allah kewaspadaan serta peningkatan wawasan atau peningkatan kapasitas masyarakatnya itu akan tumbuh. Nah, menarik nih, berarti dari Jepang kan artinya bukan hanya habits ya, ada yang bukan hanya budaya tanggap bencana yang mereka tularkan kepada dari sisi ketahanan keluarga ya. Misalnya rumah di Jepang memang dibangun siap guncangan gempa ya. Nah, gimana Kang? Dari sisi masyarakat kesiapan itu ada nggak seperti di Jepang kan, rumahnya terus rumahnya sudah dibangun dengan fondasi yang kira-kira bisa menghadapi situasi darurat bencana, misalnya gempa. Betul. Nah, kalau dari sisi Kang Murad gimana Kang? Kira-kira bisa ditularkan nggak gaya Jepang seperti ini ke masyarakat kita lah khususnya? Saya rasa mungkin begini Pak Sona ya, maaf. Kayaknya bukan hanya saja di Jepang Pak, tapi negara lain juga mungkin ada lah ya Pak ya, yang kayak semacam Jepang. Tapi mungkin kalau untuk ukuran di Indonesia sih Pak, kalau untuk secara globalnya saya sih nggak bisa jelas dan lihat gitu ya Pak. Cuman yang paling sedikit yang kayak di taruhlah di sekitaran kelas saya kayak bikin apa itu yang namanya itu Pak, biopori itu. Okay. Mungkin itu hal kecil yang bisa memanage masyarakat biar bisa tahu Pak kemana arah larinya air itu supaya tidak banjir Pak. Betul. Mungkin yang saya baru ini cuman sebatas biopori Pak, terus penanggulangan buat biar tidak banjir itu pakai pertahanan gitu Pak, kayak semacam pasir, pakai batu, cuman itu aja Pak. Jadi, nah gimana nih Kang untuk lebih menyebarluaskan edukasi tanggap bencana ini seperti tadi ya, dari mulai dari hal-hal sederhana yang mungkin bisa diciptakan sendiri oleh masyarakat. Betul Pak ya. Betul. Gimana Kang kira-kira? Nah, langkah-langkah pemerintah yang udah aktif ya udah kreatifnya sangat cepat, kayak misalnya BPBD kita menggait teman-teman seni ya, kayak Kang Murad, beliau dijadikan duta penanggulangan bencana di BPBD karena untuk lebih mengena ke masyarakat ajakan beliau gitu. Kalau ada public figure, beliau sering memberikan slogan atau bikin video-video kecil ya. Betul. Untuk sifatnya edukasi sosialisasi, itu salah satunya. Terus yang kedua, kita juga masyarakat bisa mengakses di YouTube-nya BPBD Jabar. Di situ ada beberapa video yang dibuat oleh teman-teman PNS dan non-PNS di BPBD yang sifatnya lebih ke edukasi dan sosialisasi, kayak misal apa itu bencana, bagaimana kalau terjadi banjir, bagaimana kalau ada gempa, itu ada semua di situ. Mungkin yang kalau kita belajar di situ teman-teman tidak akan merasa bosan, karena itu mengikuti dengan kebutuhan zaman sekarang. Bahkan di TikTok ada seperti yang disosialisasikan atau diinformasikan Pak Kalak ya, bahwa kita dituntut untuk lebih kreatif dan kolaboratif tapi mengurangi kompetitif. Baik. Nah, ada nggak Kang tips sederhana? Kan kita ingat ya Kang Murad ya, waktu terjadi longsor di daerah Sumedang ya. Ada Cimanggung. Ada masyarakat yang justru malah asik bikin konten ya dibanding. Nah, mungkin bukan salah mereka yang bikin konten untuk meliput longsor, tapi mungkin memang tingkat wawasan orang saat misalnya, mungkin nanti kita minta ke Kang Dani, tips apa yang harus dilakukan oleh masyarakat misalnya pada saat mendadak terjadi bencana longsor gitu. Kira-kira langkah sederhananya apa? Apa dulu nih? Misalnya apakah kemudian langsung satu telepon BPBD gitu, dua atau gimana kan? Kalau ketika terjadi bencana ya, kita ada call center nih, call centernya BPBD. Jadi bisa menghubungi setempat, misalnya terjadi bencana di daerah Cimanggung, waktu itu dari desa tembus ke kecamatan ke BPBD Kabupaten Sumedang, langsung tembus ke BPBD Provinsi Jawa Barat. Nah, kita langsung mengadakan asesmen langsung hari itu juga, saat itu juga, karena kalau bencana itu tidak dapat menunggu waktu ya. Nah, untuk himbauan kepada masyarakat, ketika jangan pernah mengekspos atau berada di lokasi kejadian bencana, tapi lihat dulu daerah yang aman gitu. Kalau mau diinformasikan di medsosnya atau misalnya di statusnya, itu dapat membantu kami karena kami tidak ada 24 jam di lokasi. Justru positif ya dibuat konten. Ini ada positif, jadi bukan ajang pamer. Jangan sampai terus teman-teman relawan juga sampai ada istilah relawan selfie nih, datang ke sana dikiranya
relawan ternyatanya hanya posting gitu. Oh, Nah, oke. itu boleh saja, tapi hanya ikut-ikut menginformasikan gitu. Jadi jangan dijadikan, jangan sampai yang datang ke sana untuk pengen melihat atau selfie mengalami bencana dalam bencana gitu tambahan. Jadi kayak kemarin kejadian di Cimanggung, ada teman kita ya dari kasih kedaruratan itu tadinya mengevakuasi, justru jadi tertiban longsoran susulan, Malah jadi ikut korban. gitu ya. Jadi makanya ketika kami pergi ke lokasi bencana, kita itu bukan sebagai evakuator juga, tidak menutup kemungkinan kita pun akan menjadi korban gitu. Baik. Makanya kewaspadaan dari tim rescue, kewaspadaan dari kita semua itu sangat diperlukan gitu. Nah, gimana Kang Murad mendengar ini? Apakah saat menjadi dutanya BPBD, apakah ini kira-kira bisa disampaikan atau sudah tersampaikan? Ya betul Pak. Mungkin gini Pak, mungkin ini di zamannya era globalisasi milenial ya Pak ya, orang kemanapun aktivitas apapun suatu kejadian apapun ini selalu yang menurut kata Sunam pengedulan ini HP Pak. Pengedulannya kemana-mana orang, baik itu mau tidur ya Pak ya, pingin tidur sebelum bangun, ini kan kemana-mana selalu dia HP, selalu chatting gitu Pak. Saya rasa dengan kejadian kemarin di Sumedang itu ya padanya mungkin orang ini ada yang ingin disebut nyawa itu Pak. Jadi orang bikin konten di sana, bikin apa, bikin status. Ini biasanya orang ini salah kaprah kadang-kadang Pak. Harusnya itu lihat dulu situasi dan kondisi. Betul. Ya. Ini kayaknya ngebahayakan enggak kalau kita di sini ngambil konten, Pak. Iya. Tapi kan kalau ngambil konten ya sah-sah saja kata saya mah, Pak. Apalagi buat hiburan, buat menghibur orang, buat edukasi, buat memberitahukan ya, Pak ya. Mungkin sepintasnya begitu aja. Iya. Ya, jadi tidak misalkan kalau ini memang berbahaya mah cik ulah waka lah gitu, Pak. Kira-kira aman lah barulah kita ngambil gambar. Kalau untuk pemberitahuan di sini nggak apa-apa kata saya Pak, boleh. Baik. Nah, oke Kang Dhani sebagai closing statement untuk mencegah masyarakat bukan justru membuat konten dan demi kepentingan popularitas gitu, tapi ya betul, justru mengadvokasi lebih tanggap kepada orang lain saat situasi kedaruratan bencana. Kan yang digarisbawahi Kang Dhani itu bahwa bencana itu adalah kedaruratan sifatnya. Nah, gimana closing statementnya Kang Dhani? Bencana datang tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi, tetapi kita bisa mengantisipasinya, meminimalisir. Makanya slogannya kita kadang kurangi resikonya, kenali ancamannya, tingkatkan kewaspadaan diri kita. Itu aja. Jadi dari diri kita sendiri, kita membaur, kita menginformasikan masyarakat bahwa bencana bisa datang tiba-tiba, tapi kita tingkatkan kewaspadaan diri masyarakat. Baiklah, Kang Murad ada penutup mungkin pesan untuk masyarakat sebagai duta. Ya, insya Allah buat masyarakat pesan dari Kang Murad, tolong lindungi dan jaga semua lingkungan kita, khususnya di wilayah kita, baik itu yang ada di dalam, yang di luar, baik di lingkungan kita, mudah-mudahan semuanya tertib dan aman dan terjauh dan dari bencana, terbebas dari bencana apapun yang tidak kita harapkan. Sekian. Ya, sahabat Sorotan Deswanda, menjadi insan tanggap bencana, garis bawahnya adalah start with the man in the mirror gitu. Jadi start dengan diri kita sendiri, kontemplasi diri kita sendiri, baru kemudian kita menunjuk orang lain. Tunjuk karena kenapa? Individual resilience atau ketahanan individu juga nanti kemudian bisa beranjak menular menjadi ketahanan keluarga dan kemudian ketahanan masyarakat. Betul. Ya Kang Dhani. Begitu, sekian, salam sehat dan salam sejahtera untuk semua.